noise cancellingnya lumayan mind blowing sih. Gue sampai lupa kadang ini gue ngerasa ini tuh ada silicone ear tips ya, ternyata ya emang ini AirPods 4 with ANC. Yes, TWS pertama dari Apple yang modelnya on-ear, bukan in-ear, yang ada active noise cancelling. Yes, jadi kemarin kan gua sempet ke Apple event dan jujur aja, gua itu nggak sempet nyobain si AirPods 4 ini. Gua cobain semua ya. Gua cobain iPhone 16, 16 Plus, 16 Pro, 16 Pro Max, AirPods Max, Apple Watch Ultra, Apple Watch Series 10. Tapi gua nggak sempet nyobain yang satu ini guys, karena waktu yang terbatas banget. Makanya gua penasaran dan akhirnya here we go, udah mendarat di studionya Best Indotech. Nah, kita bakal cobain ya gimana rasanya si AirPods terbaru yang tanpa silicone ear tips tapi ada noise cancellingnya. Langsung aja kita mulai videonya. Let's go. Oke, sebelum kita mulai videonya, kalau kalian pengen beli produk-produknya Apple, make sure dicekin di Blibli, karena Blibli adalah authorized reseller Apple yang resmi di Indonesia ya. Nah, kalau kalian beli produk Apple di Blibli, kalian bisa dapat banyak banget promo-promo menarik, mulai dari cicilan 0% sampai 24 bulan, dan ada free asuransi ya, yang mana kalau kalian misalnya kejatuhan, layarnya pecah, atau kena air, itu bakalan di-cover sama Blibli lewat asuransinya secara gratis. Jadi itu benefit utama sih menurut gua kalau kalian beli produk-produknya Apple di Blibli. Jadi langsung aja cek link paling pertama di kolom deskripsi di bawah buat cekin produk-produk Apple yang ada di Blibli. Oke guys, ini dia untuk AirPods 4 ya, secara desain ya. Memang kalau dilihat kasat mata tuh kayaknya sama aja ya, sama persis dengan yang sebelumnya. Tapi tenang aja, karena di sini gue udah bawa AirPods 3 dan ada AirPods Pro 2 sebagai pembanding ya. Cuma memang untuk yang AirPods 4 sendiri, yang ANC itu perbedaannya ada di sini guys. Ada tulisan Active Noise Cancellation. Cuma memang dia nggak ada tulis angka 4-nya ya, cuma ada di sini aja. Angka 4-nya itu ada di bagian bawah. Nah, ini dia. Secara kode itu ada tulisannya di sini ya, kode produknya, dan tulisannya di sini AirPods 4 ANC. Dan ini kalau kode produknya sendiri, kalau gua cek-cek kayaknya sih ini yang dari Singapura. So, langsung aja kita akan unboxing. Oke. Oh ya, di sini tertulis juga ya AirPods 4 with active noise cancellation. Nah, kalau kita cek ada satu yang unik dari si box ini. Kalau kalian baca di sini tertulis ya, USB-C cable sold separately. Jadi di AirPods terbaru nggak akan ada kabel lagi. Gila ya Apple ya. Udah charger kemarin di take out. Sekarang kabelnya pun juga nggak dimasukin gitu. Nggak ngerti lah gua. Oke, langsung aja kita coba buka. Here we go. Nah, ini dia. Designed by Apple in California as usual ya. Kita lihat dulu di bagian booklet. Nah, kalau kita cek di sini ada apa nih, quick start guide ya harusnya ya. Dan kalau dicek-cek semua ini udah nggak ada stiker juga guys. Jadi ya paling yang berwarna cuma di sini aja, dimana di sini kalian bisa cek untuk quick start guide-nya. Ya caranya tinggal hidupin Bluetooth, dibuka aja case-nya, nanti akan ada pop-up, dan di sini kalian bisa atur noise control, conversational awareness, dan spatial audio. Nah, spatial audio sendiri sudah ada sebelumnya di AirPods generasi ketiga. Yang baru apa di sini nanti kita bahas. Kita cek ke bagian belakangnya. Nah, di sini tertulis ada si tombol-tombol ya. Jadi capacitive button yang mana kalau dipencet dia bunyi ya. Nah, di sini cuma ada yang press aja, nggak ada yang slide, yang artinya kalian nggak bisa kontrol volume ya di AirPods 4 ini dengan metode swipe. Jadi cuma bisa di AirPods Pro. Mungkin biar ya Apple ngediferensiasiin ya, ini produk yang Pro itu fiturnya lengkap, yang ini ya ada kurang-kurang sedikit gitu. Nah, di sini kalian juga bisa double tap the case to open and connect to other device. Jadi kalian bisa pairing mode. Itu kalau sebelumnya kan di case Apple yang lama ya, kalau yang AirPods Pro atau AirPods 3 ini ada tombol bulat ya di belakang ya. Yang mana kalau dipencet ya nanti buat pairing ke device yang lain. Kalau sekarang dia udah bentuknya kayaknya bukan tombol lagi ya, dan lampunya juga nanti akan sedikit berbeda. Dan terakhir cuma chargingnya aja nih, bisa dicolok via kabel atau dicas menggunakan ini nih, si Apple Watch Puck. Jadi kalau kalian yang pakai Apple Watch charger di bawah-bawah bisa dipakai buat ngecas AirPods juga. Here we go, ini dia AirPods-nya, gue keluarin dulu ya. Dan kita cek isi box-nya udah guys, itu doang. Makanya nih box-nya berasa kecil banget juga sih ya. Kayaknya ini AirPods box terkecil yang pernah gue unboxing sih.
Ya udah, kita lihat aja, ini dia TWS-nya juga kecil banget ya. Kita buka langsung ya. Nah, ini dia AirPods 4 with ANC. Nah, perbedaannya apa? Yang pakai ANC itu kalau kalian lihat di bawahnya ada lobang speaker yang mana bisa kepake buat kalau kalian ya, ngidupin yang si Apple Find My. Jadi dia akan keluarin suara ya sama kayak yang ada di AirPods Pro generasi kedua. Jadi bisa bunyi. Kalau yang AirPods 4 biasa katanya nggak ada si speakernya ini guys. Jadi kalian cuma bisa dapat fitur ini itu di versi yang ANC. Oke, first of all, ini gue akan coba jejerin ya sama beberapa AirPods yang lainnya. Dan kalian bisa lihat ya, ini AirPods 4, AirPods 3, dan AirPods Pro Gen 2. Dan kalau dicek ya, secara ukuran case-nya, AirPods 4 ini udah yang kecil banget. Cuma yang gue penasaran adalah di bagian dalamnya. Kalau kita buka, nah kalian lihat ya sekarang ya. Kalau sebelumnya di AirPods 3 itu ada lubang titik untuk LED-nya, ya yang mana kalau kita buka dia hidup ya. Nah sekarang lubangnya ini udah integrate ya si LED-nya ke dalam si body case-nya. Dan kalau kalian mau pairing, tadi kalian harus pencet aja atau double tap di sini katanya. Oh gitu. Jadi guys kalau kalian mau pairing itu tinggal dibuka. Terus ditekan 2 kali ya. Nah ini langsung masuk ke mode pairing, dia kedip-kedip kayak gitu. Tapi sebelum gua testing lebih lanjut, kita coba compare side by side sama AirPods Gen 3 ya. Nah katanya kan Apple menggunakan desain yang all new. Dan kalau kalian lihat di sini ya, gua berasa sih memang kalau kita lihat dari atas sih yang perbedaan tebelnya tuh cukup signifikan. Nah ini yang AirPods 4, ini yang AirPods 3. Dan kalau kalian lihat nih, cukup berasa ya, terutama mungkin kalau kita lihat dari bawah nih. Tuh, AirPods 4 yang di tangan kiri gua ini jauh lebih slim dibandingin sama yang AirPods 3. Nah, gua pengen coba langsung aja pakai dan kita rasain fitnya ya. Oke. Yap. Dan di sini langsung berasa kalau ketika dipakai AirPods 3 tuh lebih berasa bulky-nya di telinga kalian, kayak nyenggol seluruh permukaan telinga. Sedangkan AirPods 4 itu tuh cuma kayak nyentuh sedikit bagian aja, jadi berasa feeling kayak lebih ringan sih bisa dibilang kayak gitu. Dan ini yang gua rasa dimaksud sama Apple dengan all new desainnya. Ya, memang secara bentuk nggak signifikan bedanya, ya sedikit lah ada perbedaan ya. Cuma ya memang setelah dipakai sih baru berasa banget detail perbedaannya yang cukup signifikan harus gue bilang. Gue pengen langsung coba si AirPods 4-nya. Oke. Noise cancellingnya langsung nyala. Oke, wow. Nah, bener banget. Sekarang kita di mode noise cancelling ya. Kita coba. Nah, di sini kalian bisa lihat untuk settingan-settingannya yang biasa ada di Bluetooth ya. Gue punya kayaknya agak error, mungkin karena software gue yang masih beta ya, iOS-nya ya. Jadi dia tulisannya kayak gini. Karena gue memang pakai yang public beta, bukan yang iOS 18 spesifik ya. So ya, kalau kita cek, ada bug-nya yaitu si ear tip fit test. Yang mana kan ini si AirPods 4 kan nggak ada ear tips-nya ya. Nggak ada silikon ear tip ya, tapi ada tulisannya di sini. Jadi mungkin itu karena ya iOS gua aja sih problemnya. Cuma secara keseluruhan fiturnya kita bisa tetap pakai ya. Kayak misalnya ini ada si transparency. Cek 1 2 3. Oh. Oke. Tapi kalau yang off gimana nih? Gue penasaran yang off-nya sih. Oke. Jadi karena modelnya ini yang nggak ada silikon ya, jadi namanya on ear. Kita sebenarnya masih bisa dengar suara lingkungan kita. Cuma di sini gue berasa ada sedikit yang menutupi gendang telinga gue gitu loh. Kayak ya kita lagi masih pakai earphone lah. Dan transparency mode-nya itu literally bikin kita berasa nggak pakai earphone karena suara gue pun gue bisa dengar dengan jelas banget. Gitu. Ketika tadi gue offin, ini gue nggak bisa ngedengerin suara gue dengan jelas gitu. Tapi yang menarik tadi tuh si noise cancellingnya sih. Kita coba ya. Nah, kalau kita, wow. Jadi gue ada AC di atas, nggak tahu kalian bisa denger atau enggak. Ini AC-nya cukup kencang suaranya. Dan ketika gue aktifin noise cancellingnya, ini bener-bener ngeredam. Coba gue pengen denger kalau ada suara berisik deh. Ini kalian bisa denger ya, di belakang ya. Oke, coba gue matiin.
Jadi kalian tetap bisa lakuin ganti-ganti modenya dengan tap and hold ya. Jadi secara kontrol ini masih sama dengan AirPods 3 dan AirPods Pro dan lain-lainnya. Cuma bedanya dia nggak ada si swipe aja. Oh, oke. Nah, jadi secara frekuensi sendiri, noise cancellation-nya gue ngerasa cukup ngeredam si low frekuensinya ya. Jadi yang suara-suara hum, suara noise-noise yang low frekuensi itu kepotong sama noise cancellingnya. Cuma yang suara frekuensi high yang tadi kayak ada piring-piring diketok-ketok, itu masih kedengeran, masih masuk ke dalam telinga. Cuma harus gue akuin sih, ini buat sebuah on-ear ya, modelnya nggak ada silikon, noise cancellingnya lumayan mind-blowing sih. Gue sampai lupa kadang ini gue ngerasa ini tuh ada silikon ear tips ya, ternyata ya emang ini ya on ear gitu, nggak ada silikon ear tips ya. Jadi peredaman noise cancellingnya, wow, Apple cukup berani sih harus gue bilang ya. Mereka nggak salah-salah lah istilahnya, berani ngasih noise cancelling di sini. Nah sekarang gue pengen coba tes lebih lanjut lagi ya. Sambil gue testing, gue share ke kalian aja specs lengkap dari si AirPods 4 ini. Yang pertama adalah dia menggunakan si H2 chip, yang mana ini baru yang dipakai di AirPods Pro juga, jadi sama ya. H2 chip itu fungsinya ada dua. Pertama, untuk yang AirPods 4 yang tanpa ANC, itu memberikan processing yang lebih kencang. Jadi dia bisa dapat voice isolation mic, jadi mic-nya lebih clear. Nanti kita tes. Ada adaptive EQ yang menyesuaikan dengan lingkungan dan telinga kalian. Dan ketiga, dia juga ada personalized spatial audio. Jadi bisa ngikutin juga ke lingkungan dan telinga kalian. Nah, untuk versi yang ANC, ya, yang menggunakan H2 chip, ini ada ekstra tambahan lagi, yaitu fitur seperti transparency mode, kemudian ada conversation awareness, jadi kalau kalian ngomong itu kalian bisa langsung otomatis keredam si noise cancellingnya biar kita bisa dengar lawan bicara kita. Dan yang ketiga adalah adaptive audio. Adaptive audio itu kalau nggak salah ya, gue tuh keinget kalau ada video, gue tuh dulu suka begini-begini di depan kuping. Nah, jadi dia itu kalau kita ada adaptive audio, dia bisa ngeredam suaranya. Jadi misalnya ada suara-suara yang berisik, kayak misalnya kalian ngelewatin tetangga lagi motong keramik, atau ada mobil pemadam, itu dia akan masukin suaranya tapi dalam posisi yang keredam. Jadi untuk memantau kesehatan telinga kita biar lebih aman tuh gendang telinganya. Nah, untuk baterainya, klaimnya Apple sendiri untuk AirPods 4 yang ANC itu bisa 4 jam per earbuds dengan ANC dan 5 jam tanpa ANC. Ya, ini sedikit penurunan sebenarnya dari AirPods 3, cuma ya karena ada ANC mungkin ya. Kemudian untuk case-nya sendiri, dengan ANC itu bisa 20 jam, kalau tanpa ANC itu bisa sampai 30 jam. Dan ini juga sekarang seperti yang kalian lihat tadi di awal, sekarang udah pakai USB Type-C untuk portnya ya. Dan ini juga kompatibel dengan wireless charging ya untuk yang versi ANC. Dan yang terakhir pastinya sih Find My, ini ada speakernya jadi kalian bisa dengerin suara ketika kalian kehilangan. Seperti biasa kita akan tes ke lagu standar benchmark kita, That's What I Like. Okidoki, untuk urusan suara harus gua bilang ya ini memang bukan kalau ngomongin the best of the best ya, pasti enggak. Ya jelas karena satu dia modelannya on ear yang mana nggak ngasih isolation yang bikin suaranya tuh bisa semua keluar. Bentuknya ini gua harus bilang ini bagus loh. Bagus banget buat sebuah on-ear. Dan Apple sendiri mungkin memang secara standar awalnya itu ya gue sendiri lebih suka TWS kayak gini. Cuma semenjak AirPods Pro dengan transparency mode-nya itu gue jadi don't mind sebenarnya pakai AirPods atau yang versi dengan silikon. Cuma kalau ada versi kayak gini mungkin gue akan lebih memilih versi yang kayak gini sih. Dan balik lagi suaranya, bass-nya itu lumayan nendang, treble dan mid-nya juga lumayan berisi. Mid-nya sih dia agak kurang sih gue bilang, nggak terlalu yang rata flat banget, jadi dia lebih ke V-shape. Balik lagi ya, cuma ya buat sebuah on-ear bisa achieve V-shape itu it's something good gitu ya, something ya yang kita mesti appreciate lah, karena suaranya menurut gue udah bakalan bagus buat mayoritas orang. Ini bagus. Kita tes mikrofon ya. Cek, 1, 2, 3, 1, 2, 3, cek. Ini dia untuk kualitas mikrofon dari AirPods 4 with ANC. Yang mana abis ini gue pengen coba puter suara lagi yang di belakang buat ngetesin si voice isolation-nya. Oke, ini dia untuk kualitas mikrofonnya. Ini di kondisi ada ambient sound, kayak kita lagi ada di cafe kayak gitu ya. Dan ya kalian bisa nilai sendiri gimana untuk kualitas suaranya. Dan gue sendiri penasaran, gue pengen coba denger sih. Karena ya Apple bener-bener kayak kemarin waktu pengumuman atau launching ya, mereka sampai bilang ada cewek 2 yang main musik rock ya, tapi orang yang menggunakan AirPods 4 ini teleponan katanya dia nggak mendengerin suara sama sekali, suara daripada si cewek yang lagi ngerock tadi. Klaimnya Apple soal voice isolation-nya harus gue bilang
True, bener. Gue jujur aja, ini gue juga jujur kaget. Gue ngerasanya kalau di AirPods Pro 2 tuh masih agak bocor suara, tapi ini kayak bener-bener clear gitu ya. Padahal chipnya kan sama ya. Gue jadi penasaran, gue coba tes deh yang AirPods Pro 2 ya. Oke, cek. 1, 2, 3, 1, 2, 3, tes. Ini dia untuk kualitas mikrofon dari AirPods Pro 2. Ya, kalian bisa bandingin mungkin tadi sama AirPods 4 ya, yang punya noise cancelling. Dan di sini kalau gue lihat sih, kalau misalnya kita diem ya, tuh, grafisnya juga datar. Berarti mungkin ya setelah iOS 18 semuanya mendapatkan update ya si AirPods ini, karena memang si AirPods Pro 2 juga dapat update soal hearing aid, yang mana dia bisa ngebantu untuk pendengaran katanya. Kalau di Amerika tuh udah di-approve sama FDA, atau bisa dibilang kayak Menteri Kesehatannya Amerika lah gitu. Oke, gue juga dengar tadi yang hasil rekordan si AirPods Pro 2, dan ya 11-12 sih harus gue bilang. Cuma memang background noise-nya itu hilang banget loh. Tadi mungkin kalian bisa dengar perbandingannya ya. Suaranya sama yang ada background noise-nya itu berisik. Cuma di sini jadi clear banget. Good job Apple. Oh ya, in terms of fitment sendiri, setelah gue pakai tadi lumayan lama, gue harus bilang ini sih aman-aman aja sih di kuping gue ya. Gue coba goyang-goyang nih. Berasa sedikit bergoyang di dalam telinga, kayak gue bilang tadi kan, soalnya dia nggak terlalu full banget ya di kupingnya. Dia kayak ada sisa sedikit ruang di kuping, jadi kalau kalian goyang tuh berasa ini agak goyang di kuping. Cuma dia tetap mantap sih. Ya, I think yang Apple lakuin dengan dia ngetes di lebih banyak kuping manusia itu, it works. Sama yang terakhir adalah di bagian charging. Nah, ini gue ada kertas magnet ya, mungkin kalian sering lihat ini di MKB HD, dimana gue itu pengen nunjukin ke kalian kalau sekarang di AirPods 4 ini dia nggak ada MagSafe ya. Jadi kalau kita cek di belakang nih, tuh magnetnya itu cuma ada di tengahnya aja nih, tapi itu padahal bukan tombol loh ya, tuh ya kelihatan ya. Nah, kalau di AirPods Pro 2 yang ada MagSafe-nya, kalau kita taruh ini kertas magnet, nah kalian lihat tuh ya, ada MagSafe, itu besi ini ya, 1, 2, 3, 4 di ujung-ujungnya, yang mana bikin dia jadi kompatibel ketika dicas ke MagSafe stand yang berdiri. Nah, kalau ini kita cuma bisa taruh ke yang horizontal atau yang tidur. Mungkin kalau nanti ada aksesoris buat AirPods 4 yang case-nya ada compatible MagSafe ya, kalian bisa tempel aja ke MagSafe yang berdiri gitu. Karena gue sekarang juga pakai casing-nya itu yang bisa MagSafe, jadi tetap kepake si MagSafe-nya. Sedangkan AirPods 3 sendiri setahu gue juga, AirPods 3 tuh ada MagSafe-nya loh. Tuh, ya. Jadi sama Apple, yes, fiturnya dikurangin ya. Mungkin karena orang rata-rata juga pakai case gitu di AirPods-nya. Maybe. So yes guys, I think itu tadi buat AirPods 4 with ANC. Dan so far gue impressed banget, harus dibilang ya. Satu tadi bentuknya jadi lebih kecil, fitmentnya jadi lebih enak dibandingin sama AirPods 3. Noise cancellingnya luar biasa ya. Harus gue bilang oke banget buat sebuah on-ear. Kualitas suaranya juga mantep. Dan harganya pun kalau kita cek ya, sebenarnya ini itu yang menarik. Karena AirPods 3, ini kemarin harganya ketika dirilis itu sama, di $179, yang mana ya itu sama dengan AirPods 4 with ANC. Jadi harganya sekitar $179, yang mana kalau dirupiahin sekitar 2,7 juta rupiah. Dan yang versi non-ANC ya, yang nggak ada ANC-nya itu lebih murah di $129 atau sekitar 1,95 juta rupiah. Jadi memang gua ya jujur, kalau bisa gue rekomennya ke yang ANC aja sih sekalian. Ini buat daily bakalan enak banget ya, udah ada noise cancellingnya juga. Dan mungkin bakalan cocok buat kalian yang nggak suka sama silicone ear tips. Ya mungkin ini pilihan terbaik yang bisa didapetin saat ini. Sekali lagi, yang nggak suka sama ear tips. So, itu aja. Semoga videonya bermanfaat. Dan let me know kalau kalian ada pertanyaan lagi, di komen aja langsung di kolom comment section di bawah. Dan itu aja, kalau kalian suka video, dikasih jempol. Kita udah mau 700.000 subscriber guys. So, ya tolong supportnya, dikasih jempol, jangan lupa subscribe, dan hidupin notification-nya. Itu aja, nama gue Muffin. Thank you so much for watching. I'll see you guys on the next video. Ciao. Akhirnya kesampaian nyoba.